Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Namun sebelum kita menghayati akan kebenaran sabda Tuhan ini, mari kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan telah mengizinkan bagi setiap kami untuk menghayati sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan hadir membersamai kami. Tuhan sucikan hati kami, sehingga kebenaran firman yang boleh kami hayati bersama dapat menumbuhkan kekuatan baru, iman percaya kami di hadapan Tuhan. Kami semakin berakar di dalam Kristus, semakin dibangun di atas Kristus, dan biarlah kehidupan kami anak-anak-Mu senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita pada Sapaan Rohani kali ini tentang makna sebuah persekutuan. Makna sebuah persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu tidak asing dengan istilah atau konsep persekutuan ini. Persekutuan itu diambil dari bahasa Yunani koinonia. Ya. Sekali lagi, dalam bahasa Yunani, persekutuan itu disebut koinonia. Dan koinonia ini mengandung makna atau memiliki arti kebersamaan, memiliki, dan berbagi. Itu yang pertama. Kebersamaan, memiliki, dan berbagi. Yang kedua, koinonia juga berarti kebersatuan, mengambil bagian, dan menyumbangkan sesuatu hal. Ya. Sekali lagi, yang kedua adalah kebersatuan atau mengambil bagian atau menyumbangkan sesuatu hal. Nah, tentu ketika koinonia dimaknai sebagai kebersamaan memiliki, kebersamaan berbagi, di sana ada kebersatuan, ada yang mengambil bagian untuk menyumbangkan sesuatu kepada yang lain,
maka pada hakikatnya persekutuan itu didasari oleh satu relasi yang intim, satu relasi yang dekat, suatu relasi yang baik. Nah, tentu seseorang dengan yang lain menjalin sebuah relasi atau hubungan dengan dekat, dengan intim, dengan baik, kalau di sana ada cinta kasih. Maka kasih itu menjadi dasar dari relasi. Kasih itu menjadi dasar dari persekutuan. Maka semakin besar kasih yang ada dalam anggota persekutuan itu, maka semakin besar pula kepedulian mereka terhadap yang lain. Mereka semakin peduli satu dengan yang lain, mereka memperhatikan satu dengan yang lain, mereka saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur, dan masih banyak lagi yang dilakukan dalam sebuah persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, itu kalau kita berbicara dalam konteks relasi, ya, atau persekutuan yang terdiri dari orang percaya. Ya. Sekali lagi, dalam konteks persekutuan orang-orang percaya atau yang disebut dengan jemaat atau yang disebut dengan gereja, maka di sana ada kasih yang dinyatakan. Di sana ada sesuatu yang kemudian diberikan, yang membuat orang lain itu merasa nyaman, orang lain merasa terberkati, orang lain merasa dikuatkan, orang lain mengalami kebahagiaan. Oleh karena ada relasi yang benar dalam persekutuan itu. Nah, tentu ini juga mengingatkan kepada kita, persekutuan di dalam kehidupan jemaat, persekutuan dalam kehidupan gereja. Gereja itu dari kata eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus. Maka di situ kita juga memahami bahwa pertama-tama persekutuan itu diletakkan, ya, dalam relasi individu atau relasi kelompok dengan Tuhan Yesus. Maka harus ada kedekatan dengan Tuhan Yesus. Harus ada keintiman dengan Tuhan Yesus. Semakin kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kehidupan rohani kita akan semakin intim dengan Tuhan Yesus. Persekutuan kita, relasi kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan ketika persekutuan itu semakin dekat, relasi kerohanian kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim, maka kita akan dimampukan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dengan baik dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam perspektif persekutuan, koinonia, disitulah kemudian kalau dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9, di sana ada persekutuan, ya, umat Tuhan, persekutuan jemaat Tuhan
dengan Kristus. Dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, di sana juga ada persekutuan umat Tuhan, jemaat Tuhan dengan Roh Kudus. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-47, jelas di sana ada persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Maka dimensi relasi dalam persekutuan dijelaskan dalam Alkitab ada 3. Relasi kita dengan Tuhan Yesus, relasi kita dengan Roh Kudus, dan relasi kita dalam membangun persekutuan dengan jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-47, di sana ada pesan yang dapat kita petik untuk kita upayakan perwujudannya dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang hidup dalam persekutuan. Ya. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan yang pertama, ayatnya yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dalam persekutuan itu ada kebersatuan. Pertanyaannya yang paling mendasar, apa toh yang membuat orang itu dapat bersatu? Ya. Orang dapat bersatu itu karena memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki cita-cita, memiliki kehendak, memiliki visi, memiliki misi yang sama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam persekutuan itu didorong setiap kehidupan gereja untuk dapat berbela rasa dan berbagi kasih. Ayatnya yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di sana ada bela rasa. Bela rasa itu artinya kita empati dengan keberadaan orang lain. Terutama ketika anggota persekutuan itu mengalami kesulitan. Kesulitan apa saja, ya. Maka di dalam kesulitan-kesulitan itu orang akan merasakan bahwa kesulitan orang lain juga merupakan bagian dari kesulitan kita. Ya. Penderitaan orang lain juga merupakan bagian dari penderitaan kita. Disitulah kemudian ketika kita merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaan kita, maka di situ akan muncul apa yang disebut dengan bela rasa berbagi kasih. Pasti kita akan menolong, pasti kita akan menguatkan, pasti kita akan menghibur, pasti hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita beri?
itulah yang kita beri. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan dari orang yang kita beri. Sebab orang yang kita beri adalah orang yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul juga dijelaskan bahwa jemaat Tuhan itu juga bertekun dalam persekutuan, dalam perkumpulan. Nah, tentu mereka tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, Bapak Ibu Saudara. Dalam persekutuan jemaat tentu di sana ada pujian. Dalam persekutuan jemaat tentu di sana ada pemahaman akan firman Tuhan. Di dalam persekutuan Kristen sebagai jemaat Tuhan, tentu di sana akan ada sesuatu yang hendak diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, sama seperti dalam kehidupan gereja kita sekarang, toh kita pergi ke gereja tidak hanya sekedar kita bersekutu di sana memuji memuliakan nama Tuhan, kita memahami akan kebenaran sabda Tuhan, tetapi kita juga berpersembahan sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di samping mereka bertekun dalam persekutuan, dalam perkumpulan, ya, mereka juga melakukan kehidupan bersama itu dengan cara melakukan persekutuan di rumah-rumah. Jadi tidak hanya sekedar di bait Allah, tetapi juga di rumah-rumah. Ya. Di rumah-rumah itu secara bergilir mereka dengan gembira, dengan suka hati, dengan ketulusan hati, mereka memuliakan nama Allah, mereka makan bersama. Nah, itu juga yang mengingatkan kita bahwa di kelompok-kelompok GKJ Cakranengratan, ya, tentunya memiliki kerinduan untuk bersekutu, untuk berkumpul kembali, mengadakan persekutuan, baik itu persekutuan doa syukur atau yang disebut dengan Bidstone, maupun persekutuan-persekutuan untuk penelaahan atau pemahaman Alkitab. Kita memiliki kerinduan untuk itu. Sebab apa? Dengan cara kita bertemu, kita bersekutu, kita berelasi, kita berdialog, kita berbagi, di sana muncul kebahagiaan. Ya. Tentu kalau kita bersekutu, kalau kita pistonan, ya, yang diutamakan bukan makan-makannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, terakhir dicatat dalam ayatnya yang ke-47, Bapak Ibu, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Persekutuan mereka menjadi persekutuan yang disukai oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena persekutuan mereka bukanlah persekutuan yang egosentris, persekutuan yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak, tetapi mereka berbagi. Dan tentu dalam konteks ini kita tidak hanya berbicara berbagi hanya eksklusif, ya, anggota persekutuan kita saja, tetapi dalam relasi gereja, dalam relasi jemaat Tuhan, dalam relasi persekutuan orang percaya, itu pasti tidak bisa dilepas pisahkan dalam relasinya dengan masyarakat. Oleh sebab itu, ayo kita berbagi, ya.
Disitulah kemudian ketika kita berbagi dengan ketulusan hati, apa yang kita bisa bagi disebabkan oleh karena kita mengasihi dalam semua relasi kita dengan orang lain. Disitulah kemudian kehidupan kita akan menjadi berkat. Dan ketika kehidupan kita menjadi berkat, tentu hal itu akan menyenangkan banyak orang. Nah, disitulah pentingnya persekutuan kita sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja yang hendak menempatkan Kristus sebagai pusat, ya, dalam persekutuan kita. Dalam persekutuan itu kita memandang Yesus. Dalam persekutuan itu kita memandang relasi kita dengan yang lain, baik internal anggota persekutuan maupun dalam relasi kita, persekutuan kita dengan masyarakat di dunia ini. Tentu kita memiliki pengharapan dengan kasih yang tulus, dengan empati yang kita nyatakan, dengan berbela rasa dan berbagi kasih, keberadaan kita semakin banyak orang yang menyukainya. Selamat mewujudkan persekutuan yang menghidupkan. Tuhan memberkati. Amin.